warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Negeri Medan. Saya Fendi Kristanto Ardiantoro, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 program studi teknik otomotif dengan nomor induk mahasiswa 9223413095 dan nomor UKG 201500993909. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik mengajar sebagai syarat UKIN PPG di SMK Negeri 1 Bulukerto pada kelas 11 TKRO 3 dengan materi mendiagnosa kerusakan pada engine management system. Berikut praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 12 TKR 3. Bagaimana kabar kalian? Oke, sebelum dimulai silakan untuk perhatikan diri dari pakaian dan perlengkapan kerja kalian. Dimulai. Nah, komplit sudah rapi? Oke, sebelum kita lanjutkan, salah satu bisa untuk memimpin doa dulu. Gerak, berdoa mulai. Selesai. Istirahat di tempat gerak. Oke, kalian masih ingat apa yang kita pelajari di minggu yang lalu? Apa? Ya, kita mendiagnosa daripada kerusakan ataupun troubleshooting yang terjadi pada engine management system. Ya, troubleshooting mendiagnosis daripada kerusakan yang terjadi pada engine management system. Kalau kita ulang kembali lagi, engine management system itu digolongkan menjadi 3 bagian utama. Ada apa saja? Sensor, ada itu dan ada aktuator. Dan di masing-masing bagian ini bisa saja terjadi troubleshooting ataupun kerusakan. Maka daripada itu hari ini kita akan belajar lagi untuk mendiagnosis daripada kerusakan yang terjadi pada engine management system. Dan sekaligus kita akan memperbaiki. Kita hanya bisa, jangan sampai kita hanya bisa mendiagnosis ataupun mendiagnosa kerusakan, tapi kita tidak bisa memperbaiki. Yang baik itu adalah kita bisa mendiagnosis kerusakan pada engine management system dan sekaligus kita bisa memperbaiki kerusakan yang terjadi pada engine management system. Dan jangan lupa hari ini kita praktek sesuai dengan mata pelajaran kita hari ini PMKR. Dan sekali lagi saya ingatkan, ketika kita praktek kita harus menjaga daripada keselamatan kerja kita. Kita menggunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. Yang pertama dan yang kedua, kita harus menjaga daripada keselamatan baik itu diri kalian dan dunia kerja. Jelas ya? Jelas. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Iya. Bagus. Dalam kelompok ini berarti bagus, semuanya masuk dan semuanya adalah siap untuk melakukan kerja, untuk melakukan praktek pemeliharaan mesin kendaraan ini. Oke, sebelum dilanjutkan ke materi kita, yaitu kita bisa mempraktekkan untuk bagaimana cara kita mendiagnosis daripada kerusakan dan sekaligus kita juga bisa memperbaiki kerusakan yang terjadi pada engine management system. Kebetulan memang saya persiapkan tidak ada satu merek, tapi akan kendaraan dengan tujuan kalian tidak hanya bisa satu-satunya saja, tapi kalian ketika diberhadapkan kepada berbagai masalah yang terjadi,
pada masing-masing merek kendaraan kalian bisa mengatasinya. Ini menjadi tujuan dari proses pembelajaran. Kenapa saya memberikan ada beberapa merek besar. Jelas ya? Saya juga sudah menyediakan materi yang ada di saya sudah bagikan di grup WA kalian. Silakan nanti bisa di pelajari pada saat kita melakukan proses praktek. Dan nanti juga saya menyediakan yaitu manual book, ya, manual book di masing-masing kendaraan. Semuanya sudah saya siapkan sesuai dengan merek kendaraan. Kita bisa menggunakan manual book, kita juga bisa menggunakan materi yang sudah kita share di grup kelas kalian. Ya, ada 12 siswa. Saya akan bagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan urut absen ya, sesuai dengan urut absen. Kelompok 1 ada di paling ujung, kelompok 2 ada di tengah, dan kelompok 3 ada di paling bawah. Ya, nanti di masing-masing kendaraan saya sudah menyediakan troubleshootingnya. Saya sudah lakukan, sudah ada troubleshootingnya. Jelas? Oke, sebelum dari siap, gerak. Maka menyesuaikan diri sesuai dengan kelompok masing-masing tanpa penghormatan bubar jalan. Oke, semuanya sudah berada di kelompok masing-masing ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dengan menghadapi merek daripada kendaraan yang berbeda-beda. Ya, seperti ada Honda, ada Toyota. Nah, sekarang untuk semuanya saja. Di masing-masing kendaraan ini sudah ada kerusakan, sudah ada troubleshooting, sudah ada kerusakan yang terjadi pada masing-masing kendaraan dan juga memiliki ataupun menimbulkan gejala yang timbul pada kendaraan karena ada kerusakan, karena ada trouble, maka ada gejala yang ditimbulkan. Nah, maka daripada itu silakan dimulai untuk mendiagnosa daripada kerusakan yang terjadi pada masing-masing kendaraan, ya baik itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dengan gejala yang seperti itu, dan nanti juga kalian untuk memperhatikan kalau gejalanya seperti itu kira-kira terjadi kerusakan pada apanya atau yang trouble itu pada apanya. Ya, silakan untuk dimulai di masing-masing kelompoknya, silakan untuk dikerjakan. Ayo silakan untuk dikerjakan. Temukan gejalanya pada mesin itu apa, dan nanti juga dikira-kira kerusakannya itu pada sensornya, misalkan sensor apa motornya juga bisa. Yuk silakan mulai kerja, semuanya bekerja, untuk ambil bagian dalam penyelesaian masalah ini. Ini bisa dihidupkan ini sehingga kalian bisa memenuhi jalan yang silakan untuk diamati dan dirasakan apa yang menjadi gejala pada masing-masing kendaraan. Kelompok 1 sudah? Apa yang menjadi gejalanya sudah ada? Putaran mesin tidak stabil, Pak. Putaran mesin tidak stabil. Oke, yang kelompok 2. Gejalanya seperti apa?
mesinnya berbet. Untuk kelompok 3 ini pada merek Avanza ini apa gejalanya bagaimana? Tensionernya terlalu tinggi. Ya, putaran stasionernya terlalu tinggi. Oke, saya kembali ke kelompok 1. Mas, kira-kira apa yang terjadi? Kira pada sensor. Nah, di kelompok 2? Di kelompok 2? Pada sensornya. Di kelompok 3 kira-kira apa Mas yang terjadi Mas? Troubleshoot pada apa? Pada sensor IAT. Oke, semuanya juga sudah mempunyai pendapat masing-masing, baik itu di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang mempunyai gejala yang masing-masing. Punya gejala masing-masing dan memiliki argumen masing-masing, pendapat masing-masing. Di sana ada terjadi troubleshoot pada sensor. Di sini ada troubleshoot pada apa Mas? Nah, troubleshootnya kira-kira pada apanya tadi? Sensornya juga. Pada sensor dan sini juga sudah menyimpulkan untuk di IATS-nya, Intake Air Temperature Sensor. Tetapi dari masing-masing pendapat kalian itu belum teruji kebenarannya, belum teruji kebenarannya. Oke, belum teruji kebenarannya. Nah, saatnya kita untuk mendiagnosis, ya, mendiagnosis secara sungguhan. Tidak hanya kira-kira, tetapi kita juga bisa menggunakan peralatan. Kita bisa mendiagnosis kerusakan pada engine management system itu dengan 2 metode. Kita menggunakan self diagnostic, self diagnostic atau menggunakan fitur yang ada di masing-masing kendaraan. Yang kedua, kita menggunakan scan tool. Kita menggunakan scan tool atau scan tool. Nah, oke, kalau kalian sudah menemukan gejalanya seperti apa, silahkan kalian untuk menemukan trouble itu di mana dengan cara baik itu diagnostik self atau self diagnostik, yang kedua adalah menggunakan scan tool. Oke, silahkan bisa masing-masing untuk didiskusikan, dipecahkan bersama-sama. Semuanya sudah mendapatkan bagaimana trouble yang terjadi ataupun gejala yang ada di masing-masing kendaraan kalian. Sekarang langkahnya adalah silakan kalian temukan permasalahan itu, trouble itu sesuai dengan manual book yang pertama, dan yang kedua silakan untuk mencari troubleshooting itu atau kerusakan itu menggunakan self diagnostik ataupun menggunakan daripada scan tool yang ada. Yang pertama silakan membuka wiring diagramnya, terus yang kedua menggunakan self diagnostik ataupun wiringnya indikator yang ada di dashboard itu. Terus yang ketiga kalian silakan menggunakan scan toolnya. Silakan semuanya bekerja.
Nah, kalian juga bisa menggunakan scan tool-nya. Nah, scan tool-nya digunakan untuk mendeteksi troubleshooting-nya ada di mana. Bagaimana ada kesulitan? Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Ada kesulitan? Oke, saya tanya di kelompok 1 dulu. Sudah ketemu, Mas? Apa? Ada apa? Ada sensor IAT. Di kelompok 2 Honda Brio? Ada sensor IAT, Pak. Ada sensor IAT. Di kelompok 3? IAT juga ya? Ya, ada di masing-masing kendaraan, baik itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, bahwasanya menentukan troubleshoot yang terjadi pada inlet air temperatur sensor. Ada inlet air temperatur sensor. Nah, kalau kalian sudah menemukan troubleshootingnya, karena kalian sudah mendiagnosanya dan sudah menemukan daripada troubleshootingnya, baik itu menggunakan yang satu menggunakan self diagnostik ataupun menggunakan daripada scan tool-nya yang sudah ketemu, maka langkah selanjutnya adalah kalian harus memperbaiki daripada kerusakan yang terjadi pada sensor tersebut. Silakan kalian membuka pada manual book-nya. Manual book-nya dibuka, caranya memeriksa seperti apa, terus diperiksa menggunakan alat ukurnya, lalu dibandingkan hasil pengukuran kalian dibandingkan dengan standar yang ada di manual book. Maka nanti kalian bisa menyimpulkan bahwasanya sensor ini masih banyak masih layak digunakan ataupun masih bisa digunakan atau tidak. Ayo silakan. Semuanya bekerja di masing-masing kelompoknya. Yuk, silakan untuk diperiksa. Silakan diperiksa dari IATS-nya, dibandingkan hasil pengukurannya, pemeriksaannya dengan yang ada di buku. Jangan lupa lihat satuannya.
balik nguri. Sotone kuwi. Gini kan ada sini dulu. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 ada kesulitan? Kelompok 3 ada kesulitan? Enggak, betul lah. Hasilnya bagaimana kelompok 1? Hasil pengukurannya? Kelompok 3? Hasil pengukurannya seperti apa? Berapa? Berapa mas? Dua 2,5 ohm. Sudah kelompok 3? Berapa? 2,5 ohm. Hah? 2,5 ohm. Standarnya? Berarti? Tidak ada mas. Tidak ada trouble. Tidak ada? Trouble. Oh, berarti bisa juga nanti tadi terjadi pada soketnya. Oke, bisa dicek. Di kelompok 2 tidak sesuai dengan standar dan harus diganti. Kelompok 3, kelompok 1 maaf. Tidak sesuai dengan standar, berarti harus diganti. Ya, harus diganti. Oke, saya berikan untuk partnya. Salah satu di masing-masing kelompok bisa diselesaikan. Satu, dari kelompok 2 satu. Ambil partnya di sini. Nah, pasang lagi. Ini yang baru. Nah, benar.
hasil daripada pekerjaan kalian silakan untuk dituliskan di LKPD dan kalian bisa untuk mempresentasikan hasil daripada pekerjaan kalian. Apa yang menjadi trouble dan bagaimana cara mengatasi trouble yang terjadi pada engine management system. Oke, yang sudah siap di kelompok mana? 1, 2 atau 3? Kelompok 1 dulu sudah? Sudah siap. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan daripada hasil pekerjaan kalian. Silakan. Setelah kami diagnosis menggunakan scan tool dan self diagnostik, kita menemukan trouble pada IATS. Setelah kita periksa IATS, tahanan tidak sesuai dengan standar, maka sensor IAT harus diganti dengan setelah melakukan penggantian mesin menjadi normal. Oke, itu yang menjadi hasil pekerjaan di kelompok 1 ya. Seperti itu. Di kelompok 2 silakan. Setelah kami melakukan diagnosis menggunakan scan dan self diagnostik, kita menemukan trouble pada IATS. Setelah kita periksa IATS tahanan tidak sesuai dengan standar, maka sensor IAT harus diganti. Dan setelah melakukan penggantian mesin menjadi normal. Oke. Udah ya, udah deal ya, udah clear ya. Di kelompok 3 silakan untuk dipresentasikan hasil pekerjaannya. Setelah kita diagnosis, kita menemukan trouble pada konektor sensor IATS. Setelah dicek menggunakan avometer, sensor masih baik. Trouble disebabkan oleh konektor IATS tidak normal dan sehingga mobil tidak stasioner. Oke. Berarti kalau ya di kelompok 3 hanya terjadi trouble pada konektornya saja. Kalau di kelompok 2 ada trouble ataupun kerusakan pada sensor IATS-nya dan perlu penggantian part ya Mas ya. Di kelompok 1 pun demikian. Oke ya. Oke. Dari apa yang sudah kita pelajari hari ini ya, kita pelajari hari ini kita mendiagnosis daripada kerusakan yang terjadi pada engine management system. Baik itu kita menggunakan cara yaitu self diagnostik ya, diagnostik ataupun kita menggunakan fitur yang ada di kendaraan yaitu di MIL malfunction indicator lampnya. Terus yang kedua kita juga menggunakan yang namanya scan tool ataupun scanner dan kita juga bisa menemukan bagian mana yang menjadi trouble. Dan hari ini kita juga sudah bisa yaitu melakukan perbaikan pada trouble tersebut. Menurut kalian ini hal yang baru tetapi saya yakin ada pesan-pesannya. Mudah atau sulit? Baik itu di kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Mudah atau sulit, Mas? Mudah. Kelompok 2? Mudah. Kelompok 3? Mudah. Kalau kita mau mempelajari bersama-sama dan kita juga mau melakukan untuk proses-proses yang ada sesuai dengan juknis, sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan manual book, sesuai dengan wiring diagram, saya yakin semuanya bisa melakukannya. Oke, aplaus buat kita semua hari ini. Sebagai penutup untuk mengevaluasi hasil pekerjaan dan belajar kita hari ini, silakan dikeluarkan HP kalian silakan untuk mengerjakan soal yang sudah saya kirimkan di WhatsApp kalian, grup WhatsApp kelas kalian. Ada di Google Form, yang sudah saya kirimkan alamatnya di grup WhatsApp kelas kalian. Silakan saya beri waktu 5 menit saja karena tidak begitu sulit, tidak susah. Silakan dikerjakan karena semuanya tadi sudah melakukannya. Saya yakin semuanya bisa untuk melakukan. Silakan 5 menit saja.
Sudah selesai? Kelompok 3? Kelompok 2? Kelompok 1? Sudah semua? Sudah selesai semuanya ya? Dan kita bisa mengakhiri untuk proses pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya silakan untuk merapikan, membersihkan semua peralatan dan area kerja yang tadi kita gunakan. Silakan dirapikan, silakan untuk dibersihkan. Semua peralatan kerja, semua area kerja yang kita gunakan untuk dirapikan dan dibersihkan. Oke, semua bisa berkumpul di tengah. Bisa berkumpul di baris tengah. Karena KTP bisa dikumpulkan ke depan. KTP. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Oke, terima kasih. Oke, bisa baris. Siapkan, siap gerak. Oke, demikian untuk proses pembelajaran kita pada hari ini, pembelajaran sesi dan khususnya untuk materi mendiagnosa dan melakukan perbaikan kerusakan pada engine management system. Bagaimana menurut kalian? Tetap semangat? Semangat. Jadi kita nanti akan kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang, tentunya untuk materi yang berbeda. Ya, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini, yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian. Sebelum kita akhiri, siap gerak. Salah satu dua. Siap gerak. Bergerak, baik. Selesai. Baik, demikian proses pembelajaran kita hari ini. Silakan bisa meninggalkan area kerja kita, pulang, dan silakan tetap berhati-hati, jaga keselamatan diri kalian dan pengguna jalan yang lain. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, siap pulang.